warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Asti Nuriza Buton dengan NIM 144012025022. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang farmakologi, biofarmasi, farmakokinetika, farmakodinamika, farmakoterapi, toksikologi, penggolongan obat dan bentuk sediaan. Jadi, kita masuk ke slide yang berikutnya. Kita masuk pada farmakologi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang artinya obat dan logos yang artinya ilmu. Sehingga farmakologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang obat dan seluruh aspeknya. Nah, jadi farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat serta interaksinya dengan organisme hidup. Seperti bagaimana obat masuk ke tubuh, bagaimana obat bekerja, serta efek terapi dan efek samping dari obat tersebut. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu biofarmasi. Biofarmasi adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari pengaruh bentuk sediaan terhadap efek terapinya. Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisik, kimia obat dengan efek biologisnya di dalam tubuh, seperti contohnya pelepasan obat dari bentuk sediaannya, penyerapan obat, dan ketersediaan hayati atau bioavailability. Kita masuk pada farmakokinetika. Farmakokinetika adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari nasib atau berjalannya obat di dalam tubuh, mulai dari proses penyerapan, absorpsi, distribusi, metabolisme, hingga ekskresi, atau yang biasa tuh disingkat menjadi ADME. Baik, kita lanjut ke absorpsi. Apa itu? Jadi, absorpsi adalah bagaimana obat masuk ke aliran darah, misalnya dari perut setelah minum obat. Setelah itu distribusi, bagaimana obat diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke tempat yang sakit. Selanjutnya metabolisme, bagaimana tubuh mengelola atau mengubah obat. Nah, biasanya dilakukan oleh hati. Dan yang terakhir ada ekskresi, bagaimana obat dibuang keluar tubuh, biasanya lewat urin atau empedu. Kita lanjut pada farmakodinamika. Farmakodinamika adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari cara kerja obat di dalam tubuh, termasuk mekanisme kerja obat dan ikatannya dengan reseptor, reaksi fisiologi dan efek terapi yang ditimbulkannya. Jika farmakokinetika adalah perjalanan obat, maka farmakodinamika adalah tentang bagaimana obat bekerja dan menghasilkan efek. Nah, sebagai contoh, parasetamol bekerja dengan menurunkan pusat pengaturan suhu di otak sehingga dapat menurunkan demam. Baik, kita lanjut pada farmakoterapi. Farmakoterapi adalah cabang farmakologi yang fokus pada penggunaan obat untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit. Ia mencangkup penentuan indikasi, dosis, rute pemberian, efek terapeutik, serta efek samping obat. Nah, jadi tujuan dari farmakoterapi antara lain: yang pertama, menghilangkan gejala penyakit; yang kedua, mengobati penyebab penyakit; dan yang ketiga, mencegah komplikasi. Nah, contohnya nih, penggunaan antibiotik untuk infeksi bakteri atau insulin untuk penderita diabetes. Kita lanjut pada toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek toksik yang ditimbulkan oleh obat dengan dosis tinggi terhadap tubuh. Toksikologi berhubungan erat dengan farmakodinamika karena bila obat dengan dosis yang tinggi dapat menimbulkan efek toksik bagi tubuh. Jadi toksik ini tuh seperti racun bagi tubuh. Nah, ilmu ini mempelajari keracunan obat, efek samping obat, serta batas aman penggunaan obat. Gimana sih penerapan toksikologi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama,
Keamanan pangan, memastikan kadar pengawet, pewarna, atau sisa pestisida pada makanan masih dalam batas aman untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, pengembangan obat, menentukan batas dosis aman obat dan mendeteksi efek samping serius yang mungkin timbul. Dan yang ketiga, kualitas lingkungan, memantau kadar polutan berbahaya di air sungai, udara perkotaan, atau tanah pertanian. Dan yang terakhir, ilmu forensik, membantu tim penyidik dan hukum dalam mengungkapkan kasus kematian atau keracunan yang terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kita lanjut pada penggolongan obat. Apa itu penggolongan obat? Nah, penggolongan obat dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, obat bebas dengan tanda lingkaran hijau, obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran biru, obat keras dengan tanda huruf K merah, dan hanya bisa diberikan dengan resep dokter. Jadi obat ini nggak bisa dibeli sembarangan. Nah, selanjutnya ada narkotika atau psikotropika. Penggunaannya diawasi secara ketat. Baik, kita lanjut pada bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat adalah bentuk fisik obat yang digunakan untuk mempermudah pemberian kepada pasien. Contohnya, yang pertama, sediaan padat seperti tablet dan kapsul, sediaan cair seperti sirup dan suspensi, sediaan semi padat seperti salep dan krim, dan sediaan injeksi yang diberikan melalui suntikan. Nah, jadi kita masuk pada kesimpulan dari materi ini. Sebagai kesimpulan, farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek obat, mulai dari cara obat masuk ke tubuh, cara obat bekerja, hingga penggunaannya dalam terapi penyakit. Dan memahami biofarmasi, farmakokinetika, farmakodinamika, farmakoterapi, toksikologi, penggolongan obat, dan bentuk sediaan obat, kita dapat menggunakan obat secara lebih aman dan efektif. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.